بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini kita dapat meninggalkan aktivitas duniawiyah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mau mengambil contoh dan teladan pada dirinya hingga yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita hari ini adalah pilar-pilar sebuah ketakwaan. Kita mengetahui bahwasanya ketakwaan adalah wasiat yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Bahkan wasiat takwa tidak hanya Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, tetapi wasiat takwa ini Allah berikan juga kepada setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada umatnya di setiap zaman. Anittaqullah wattaquni. Setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, Allah sampaikan untuk mereka menyampaikan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu hal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara khutbah hajat beliau, senantiasa beliau menyampaikan 3 ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. 3 ayat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran seringkali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, dan 3 ayat tersebut berisi dengan kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini juga diwasiatkan di setiap kali khutbah Jumat dan menjadi rukun khutbah bagi setiap khatib untuk mewasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya takwa itu dalam kehidupan seorang mukmin, sehingga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan takwa itu sebagai sebuah wasiat. Takwa itu disampaikan oleh para nabi sebagai sebuah wasiat kepada umatnya. Takwa itu disampaikan oleh para khatib sebagai pengingat bagi dirinya dan bagi umatnya. Takwa ini disampaikan oleh para ulama adalah kemauan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan pada diri orang mukmin. Ketakwaan ini tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi ada kemauan yang kuat pada diri seseorang mukmin untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Paling tidak ada 5 pilar takwa yang disampaikan oleh para ulama yang menjadi tangga bagi kita untuk meraih sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan oleh para ulama adalah al-muhasabah. Muhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, memperhatikan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita dan apa yang telah kita persiapkan untuk esok hari. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk esok hari. Para ulama tafsir menyampaikan kepada kita bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini, apa yang telah dia perbuat untuk esok hari, adalah dia memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Karena tanda kecerdasan seseorang adalah ketika dia mampu mengekang hawa nafsunya dan dia mempersiapkan amalan-amalan dalam kehidupan dunianya untuk meraih kehidupan akhiratnya. Dan tanda kelemahan seseorang, kata Nabi SAW, adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, bahkan mempertuhankan hawa nafsunya, lalu kemudian dia berangan-angan kosong bahwa dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Bahwa muslim yang cerdas, kata beliau, ayyul aqyas ya Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa mereka yang cerdas itu ya Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan orang yang cerdas itu, mukmin yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manittaba'a, dialah mereka yang mau mengekang hawa nafsunya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, lalu kemudian dia mempersiapkan kebahagiaan kehidupan setelah kematian. Dia kekang hawa nafsunya dalam kehidupan dunia. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia persiapkan bekal dia untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Wal ajiz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah, orang yang tidak memiliki semangat adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, lalu kemudian dia berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhasabah ini dibutuhkan oleh diri setiap muslim di dalam menjalani kehidupan.
Dia mengevaluasi apa yang telah dia lakukannya, dari amalan-amalan baiknya, dari amalan-amalan buruk yang dia perbuat. Dia mengevaluasi apa yang telah dia siapkan untuk kebaikan dalam kehidupan akhiratnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdarra wa ma 'amilat min su'in yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ingatlah wahai para hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, di hari setiap orang mendapati apa yang dia lakukan dari kebaikannya, muhdarran, dipampangkan di hadapan mukanya apa yang dia telah lakukan dari perbuatan baiknya, wa ma 'amilat min su', begitu pula amalan buruk yang dia perbuat dalam kehidupan dunianya, Allah pampangkan di hadapan dia pada saat itu. Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kita, yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap seandainya antara dirinya dengan apa yang dia saksikan itu ada jarak yang jauh, sehingga dia tidak bisa memperhatikan apa yang telah Allah tunjukkan kepadanya dari amalan-amalan yang dia perbuat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan tentang dirinya kepada kalian agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, di antara pilar ketakwaan yang harus ada pada diri kita untuk meraih sebuah ketakwaan adalah apa yang disebut oleh para ulama mu'aqqabah. Mu'aqqabah, memberikan iqab, memberikan sanksi pada dirinya dari kelalaian yang ia perbuat, memberikan sanksi pada dirinya apabila ada kemaksiatan yang dia lakukan, memberikan sanksi pada dirinya apabila di dalam menjalankan kehidupannya dia melanggar perintah-perintah yang Allah berikan. Sanksi itulah yang disebut dengan iqab. Sanksi itulah yang akan memotivasi dirinya untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Sanksi itulah yang disebutkan dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Ketika seorang mukmin melakukan kesalahan dalam hidupnya, melanggar apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah larang, maka dia berikan sanksi dalam dirinya untuk melakukan kebaikan yang jauh lebih besar. Dan Allah sampaikan dalam surat Hud, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang ia perbuat dalam kehidupannya. Sanksi inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Sanksi inilah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tertinggal salat asar secara berjamaah karena kelalaiannya memperhatikan kebunnya yang begitu indah. Maka selesai itu dia tertinggal melaksanakan salat berjamaah. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kebun ini telah melalaikan saya dari salat berjamaah." Yang kita tahu salat berjamaah itu dihukumkan oleh jumhur ulama tidak wajib, tetapi sunnah muakkad, sekalipun ada sebagian ulama yang mewajibkan dan memfardukan salat berjamaah. Tetapi apa kata Umar ketika itu? Wahai Rasulullah, karena kelalaian saya meninggalkan salat berjamaah, maka kebun hari ini, kebun yang saya miliki, yang begitu indah dan saya sukai, saya wakafkan di jalan Allah ya Rasulullah. Yang ketiga, ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pilar untuk meraih sebuah ketakwaan adalah senantiasa melakukan muqarrabah, mendekatkan diri terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba abdi ilayya mimma uhibbu ilayhi mimma aftaradtu alaihi thumma yaqtaqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman, tidaklah seorang hamba yang dia mendekat kepadaku, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang paling aku sukai, yang paling aku cintai, kecuali dia mau mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka seorang yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia harus lakukan? Sempurnakan kewajiban yang telah Allah berikan. Lalu kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, summa yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba tadi terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dirinya. Begitulah sifat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menyempurnakan kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah untuk menutupi kekurangan kewajiban yang dia telah kerjakan, untuk menutupi kelalaian yang telah dia perbuat. Dia tambah dengan amalan-amalan sunnahnya sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Ketika Allah mencintai dirinya tadi, ketakwaan itu telah terwujud pada dirinya. Yang keempat yang disampaikan oleh para ulama, di antara pilar ketakwaan kata para ulama adalah apa yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin setiap gerak hidupnya, setiap ucapan lisannya, setiap langkah kakinya, dia akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Aisyah radhiyallahu taala mengucapkan kalimat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat seorang sahabat yang bertubuh kecil, berbadan gempal, lehernya begitu rapat dekat dengan telinganya. Maka kulitnya yang hitam tadi disampaikan oleh Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si pungut unta itu telah lewat." Ya Rasulullah, si pungut unta itu telah lewat. Kalimat yang sangat sederhana sekali, tetapi apa yang diucapkan oleh Aisyah tadi memerahkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditegurnya Aisyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau kalau seandainya apa yang kamu ucapkan tadi engkau lemparkan di atas lautan, maka lautan itu akan menghitam karena ucapanmu." Kemudian Allah turunkan firman-Nya dalam surat Qaf yang menyatakan kepada kita, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlapatkan, tidaklah terucapkan sedikit apapun ucapan kita, melainkan ada raqibun atid, ada yang mengawasi dan ada yang mencatat apa yang kita ucapkan dari lisan kita, apa yang kita lakukan dari tangan kita, kedustaan yang kita lakukan, kebohongan yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan mata kita, dengan tubuh kita. Allah menyaksikan, raqibun atid, akan mengawasi dan mencatat apa yang kita perbuat. Muraqabah ini dibutuhkan bagi seseorang yang ingin meraih ketakwaan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir di antara bentuk pilar ketakwaan adalah senantiasa melakukan mujahadah dalam kehidupan, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu akan teraih dengan kesungguhan. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita pada ayat yang ke-69, "Man jahada bina lanahdiyannahum subulana
Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami untuk dapat dia raih. Pilar inilah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ketakwaan, agar Allah mudahkan kita untuk meraih ketakwaan dalam kehidupan kita, dan Allah menyahkan kemujuran itu ada di dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang kita jalani dengan kemudahan-kemudahan karena ketakwaan yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.